apa namanya langsung aja ke apa namanya langsung saja ke sana ya, langsung ke mana namanya ke Semarang kemudian ke Pati gitu kira-kira gitu ya. Nah, teman-teman semua malam hari ini gitu ya, kita akan apa namanya kita akan berbincang-bincang ya dengan Mas Jamil ini. Ya, kemarin saya diberitahu ini ada nelayan gitu ya. Nelayan mau listing di Santara gitu ya. Bayangan saya nelayan itu ya kapalnya kecil gitu ya, kayak kapal getek gitu. Ini bayangan saya ini. Kapal getek nyari ikan berangkat pagi pulang petang gitu. Oh, gitu ya. Nelayan mau listing di Santara. Iya, katanya. Oh, kalau gitu berarti ini kapalnya banyak, kecil-kecil tapi banyak gitu ya. Nah, ketika saya pulang kampung ya, ini cerita sedikit. Saya mampir ke sana karena penasaran ini kok ada nelayan mau listing, gimana ceritanya gitu ya. Terus mampir ke Juwana. Saya surprise ya. Ini sebenarnya bukan nelayan mah. Ini pengusaha perikanan ini. Ya, ini bukan nelayan tapi pengusaha perikanan. Jadi ini kadang-kadang apa namanya yang terjadi seperti itu. Jadi salah paham gitu ya. Salah paham gitu. Nah, ini yang apa namanya yang saya alami gitu. Nah, sekarang ketemu dengan Mas Jamil ini. Ya, ketemu dengan Mas Jamil nanti mungkin bisa ceritakan ya. Ternyata mereka ini bukan nelayan-nelayan biasa. Nelayan yang omsetnya 15 miliar per bulan. Nelayan yang omsetnya 15 miliar per bulan dan untungnya bisa 3 miliar per bulan. Ini kira-kira begitulah. Dan saya lihat sana itu banyak sekali kapal. Ya, menurut Mas Jamil dan teman-teman gitu ya. Itu ada ribuan kapal kalau lagi bersandar ya, ribuan kapal. Ya, dan waktu saya ke sana mungkin ada puluhan atau mungkin ratusan lah gitu ya. Dan kapalnya gede-gede ya, bukan kapal yang getek kecil gitu yang pakai mesin kecil, enggak. Ini sampai 150 gross ton, bisa sampai 200 gross ton tergantung ukurannya yang mana. Saya nggak akan panjang lebar ya. Nanti juga malamnya kita kedatangan Mas Tommy, seperti bahasa Mas Tommy ini investor yang kritis gitu ya, yang selalu melihat dengan cara yang detail gitu ya. Nanti juga Mas Tommy mungkin akan bertanya-tanya gitu. Oke, Mas Jamil, waktu saya persilakan untuk menjelaskan ini nelayan beneran atau nelayan pengusaha nelayan. Silakan Mas Jamil. Silakan. Oke, baik. Baik Pak Andi, Mas Tommy dan semua yang hadir, Bapak Ibu semua yang malam ini ikut live Santara begitu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Jamil begitu, nama lengkapnya Jamil Abdul Rozak. Saya di PT Wira ini selaku komisaris utama. Jadi kami berdiri dari tahun 2013 Pak, 2013-2014 sampai sekarang begitu. Dan ya kalau kita bicara masalah bisnis apa sih PT kami ini gitu ya, ya singkatnya adalah kami ini nelayan begitu Pak. Karena ya apa yang bisa saya gambarkan terhadap investor ya, kami ini adalah pengusaha. Kalau dibilang pengusaha gimana ya Pak ya, ya kami ini nangkep ikan terus kami jual begitu ya. Nah fasilitatornya itu adalah kapal begitu, bisa dibilang kapal, bisa dibilang apa kalau Pak Andi tadi gambarannya itu perahu kecil begitu, dan ya semuanya benar begitu Pak. Prinsipnya adalah seperti itu. Nah bisnis kami itu yang salah omsetnya. Bayangan saya omsetnya betul Pak Andi. Tadi saya ralat sedikit Pak, omset kami itu selama 1 tahun begitu, saya bicaranya 1 trip itu 14 sampai 15 tergantung ini ya harga ikan begitu, karena itu ada kaitannya juga dengan kondisi pasar baik itu impor dan sebagainya begitu. Jadi kalau saya ceritakan sedikit, saya akan cerita lebih banyak nanti Pak. Saya coba share sedikit video untuk menggambarkan seberapa seberapa besar begitu ya kapalnya, biar teman-teman ada bayangan. Nanti takutnya dikira kapalnya sebesar seperti kapal pesiar gitu kan, repot juga Pak. Ini saya kabarkan sedikit begitu. Saya izin share ini dulu ya. Tapi karena tadi saya belum selesai ininya, jadi masih dalam proses begini. Bentar, gimana nih caranya? Bentar, Pak. Ini belum diekspor ini. Betul Pak, tadi saya mau ekspor masih proses edit. Saya ini ya, saya coba play ya. Ini teman-teman. Jangan lagi di laut.
Rangkulah dia dengan hatimu. Jadikan dia sahabatmu. Sahabat yang akan memberi kehidupan untuk kamu, untuk yang seorang pelaut gemar mengarung dua samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Indonesia, the largest archipelagic country in the world. Nenek moyang seorang pelaut gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Oke, Pak Andi, Mas Tommy, itu sedikit gambaran begitu ya. Kalau kami itu ya memang nelayan gitu, karena kami nangkap ikan di laut. Cuman memang perbedaannya adalah dari size-nya, dari skala alat yang kami gunakan begitu. Sedikit gambaran, kami itu menggunakan alat tangkap namanya porcine. Komoditas ikan yang kami ambil itu adalah komoditas ikan pelagis. Lebih gampangnya gini, kalau Pak Andi, Mas Tommy, dan teman-teman yang hadir pada malam hari ini pernah makan di sebuah restoran Padang begitu, di situ ada ikan kembung. Nah, itu komoditas yang kami ambil. Kalau Bapak Ibu di rumah pernah masak pindang begitu, atau bahasanya itu ikan layang begitu, itu juga yang kami ambil begitu. Dan size-nya memang komoditas ini komoditas dalam negeri begitu ya. Jadi akan kami pasarkan untuk pasar domestik, kecuali yang kembung Banjar tadi itu bisa komoditasnya ekspor ke Thailand, cuman tergantung size begitu. Nah, terkait dengan seberapa besar sih kapalnya? Kapal yang kami miliki di sini, kami mempunyai satu unit kapal dengan kapasitas 150 gross ton, Pak. 150 gross ton itu kami mempunyai fasilitas beku laut. Jadi ketika kami dapat langsung kita bisa bekukan begitu. Jadi freshness-nya itu bisa terjaga begitu ya. Jadi kalau ada gambaran apakah ikan yang fresh itu yang langsung hari ini ditangkap, sebenarnya ada teorinya begitu ya terkait histamin test. Itu komoditas yang kami tangkap begitu. Terus bagaimana sih polanya begitu? Pola bisnis ini itu, jadi kapal kami itu base-nya ada di Juwana yang seperti Pak Andi tadi sampaikan. Kami base-nya dari Juwana, menangkapnya itu ada di WPP 718. Jadi dari Juwana kita berpindah ke WPP 718 untuk menangkap ikannya di sana.
gambarannya gini, jadi nggak semua kapal ya itu bisa nangkep karena ini lautnya Indonesia begitu, terus kita bisa nangkep asal begitu. Lari ke Natuna, lari ke mana itu nggak bisa, Bapak Ibu. Jadi kami itu ya harus sesuai dengan regulasi dan surat yang sudah kami punyai atau izin trayek lah gitu bahasanya ya. Kebetulan izin trayek kami itu, izin menangkap kami itu ada di BPP 718 atau posisinya ada di Laut Arafuru, berbatasan langsung dengan Australia atau di Papua begitu. Jadi kapal kami itu posisinya sudah nggak di Juwana lagi begitu, sudah melaut ke Papua. Dari sana gambarannya 1 bulan begitu dia nangkep. Sekali nangkep kapasitas kami itu bisa mampu ya dalam 1 malam begitu bisa langsung ngangkut, yang tadi Bapak lihat itu bisa langsung 20 ton Pak sekali nangkep, bahkan itu masih minim. Bisa sampai 30 ton. Kapasitas pembekuan kami itu 15 ton. Jadi setelah kami tangkap begitu, terus Mas ada Emil? umpan ya. Halo? Sudah clear? Ya, silakan. Oke. Jadi setelah kami tangkap Silakan, begitu, setelah kami tangkap begitu dengan jaring porsin, kami bekukan menggunakan namanya alat ABF, air blast freezing begitu, dan itu kapasitasnya mampu 1 kali masak itu 15 ton dengan waktu memasak 10 jam begitu, dan saya pastikan langsung beku Pak kalau itu dilempar begitu nggak akan dia pecah begitu ya. Jadi ini benar-benar bisa matang begitu ininya, matang. Freezingnya benar-benar bisa matang. Nah, setelah kami dapat begitu selama 1 bulan, biasanya sih ini ya sesuai kalau nelayan itu kalau sudah padang bulan gitu, biasanya apa ya, tanggal 15 bulan terang begitu ya, karena itu nanti kami sandar di Timika begitu. Nah, tadi kalau Bapak lihat ada kami ada kontainer-kontainer itu, daripada kapal itu balik ke Jawa, karena dari Timika ke Jawa ke Timika itu 14 hari 1 kali PP Pak, 1 kali jalan begitu ya. Kami akhirnya menggunakan jasa kontainer di situ, dan ya sekali ngangkut begitu kalau kapasitas kami 150 ton ya paling tidak kami ada 100 kontainer 1 bulan. Betul yang Bapak Andi tadi sampaikan, cuman bukan per tahun, kami omsetnya itu 13 miliar 1 tahun begitu. Jadi kalau dibilang pengusaha perikanan ya mungkin ada benarnya begitu ya, tapi ya kami senang mengatakan diri kami ini adalah nelayan begitu. Kalau kita kembalikan ke tema kita malam hari ini ya, yang cara cerdas investasi di masa kritis, ini ada kaitannya dengan proporsi bagaimana sih kondisi keuangannya kami begitu. Jadi kalau kita omset itu 13 miliar Pak, itu prinsip kerja kami nggak ada overhead sama sekali. Nggak ada overhead yang kita bayar setiap bulannya atau setiap tahunnya. Kami prinsip kerjanya, kami sebagai pemilik aset, PT Wira sebagai pemilik aset, itu nanti akan bagi hasil dengan ABK. Jadi kalau 13 miliar begitu, anggap ya sekitar kalau untuk ini yang untuk perbekalan dan lain sebagainya, untuk operasional itu habis sekitar 6 miliaran begitu, berarti masih sekitar 7 miliar Pak, itu masih gross profitnya. Jadi mulai dari perbekalan, solar, terus bahan makanan gitu ya, spare part, servis jaring, bahkan sampai kapal itu rusak, kami dock begitu, itu pun nanti akan bagi hasil. Jadi contohnya gini, 13 miliar kita trip ini dapat 13 miliar. Itu kita kurangi semua operasional yang dibutuhkan. Even itu ke toilet bayar juga kalau dicatat gitu ya, itu juga masuk gitu ya. Baru nanti proporsinya 60-40. Jadi kalau Pak Mardigu di salah satu videonya mengatakan kalau ada bisnis yang bisa menekan overhead, bahkan nggak ada overhead, ya itu salah satunya kami begitu ya, karena 60% itu untuk pemilik kapal, 40%-nya itu untuk ABK gitu ya, untuk nakoda 1, nakoda 2, juru mesin begitu ya, sampai ke ABK-nya. Dalam 1 kapal itu kami 45 ABK Pak, jadi lumayan besar begitu ya dimensinya, karena
dimensi lunasnya, jadi lunas bawah begitu, itu kami kapasitas ini panjangnya 23 meter. Jadi paling bawah itu 23 meter, untuk yang panjang atasnya, jadi dari ujung ke ujung itu 33 meter. Jadi bisa dibayangkan ya, panjangnya atasnya itu 33 meter, bawahnya itu 23 meter, dalamnya itu 4 meter, Pak. Jadi kalau masuk orang itu ya kira-kira 2 orang lebih lah ya, kalau tingginya sampai 2 meter gitu ya, anggap sampai 3 orang begitu. Dan palkah itu yang kami gunakan untuk menyimpan, karena di sana kami ada freezer begitu untuk menyimpan komoditas kami, sehingga bisa sampai ke Jawa begitu, Pak. Gambarannya seperti itu, Pak. Andi. Ya, Mas Jamil, saya mau nanya, itu kan kalau ke laut itu ada risiko ya, kapal tenggelam lah, kena badai, itu ada asuransinya? Ya, mungkin kami adalah salah satu atau mungkin satu-satunya, Pak, yang di Juwana begitu yang sadar akan resiko tersebut. Kami bekerja sama oleh salah satu asuransi begitu untuk mengasuransikan nilai asetnya kami, dan bahkan nilainya itu dari nilai aset kami ditambah nilai stok pada waktu itu, biasanya gitu, Pak. Dan itu nilainya 2,5 sampai 3%, dan bisa dibayar 8 kali, Pak, dicicil, Pak. Oh, 8 kali, karena periodenya 8 bulanan kurang lebih ya. Betul, Pak. Jadi kita bisa cicil sampai 8 kali, begitu, Pak. Jadi 2-3% dari nilai aset plus nilai stok. Betul, nilai stok pada waktu itu. Itu Iya. yang kita asuransi. Oh ya, tapi untuk nilai asuransi ini yang mungkin salah satu lah ya, yang ke overheadnya itu, Pak. Jadi karena local wisdomnya di sini itu nggak ada asuransi begitu, Pak. Biasanya memang ABK nggak mau begitu ya kalau ada asuransi, akhirnya yang mengurangi dari nilai bagi hasilnya kami. Tapi menurut kami it's okay untuk save ini ya, untuk keamanan aset kami, menurut kami relevan lah dengan nilai itu, gitu, Pak. Kira-kira berapa, Mas, biaya asuransi itu sekali berangkat gitu? Sekali berangkat bisa 200 sampai 300, Pak. Karena aset kami itu untuk bikin satu kapal baru itu kan 11, Pak. Jadi nilai nilai awal nilai aset kami itu 11 miliar untuk bikin satu kapal kapasitas 150 GT begitu, Pak. Dan itu kami buat tahun 2017. Jadi ini kapal sendiri ya, Mas? Ya, atas nama PT, Pak. Atas nama PT ya? Betul. Oke. Sudah berapa tahun, Mas? Ini apa umur kapal? Dari 2017, Pak. Dari 2007, jadi 4 tahunan ya? 4 Terus tahunan. itu kira-kira usia ekonomisnya berapa tahun? Kalau nilai ekonomis kita biasa ngitung itu 10 tahun, Pak. 10 tahun ya? Jadi Biasa baru 4 tahun, jadi kira-kira masih ada 6 tahun. Nah setelah itu, sebenarnya masih bisa beroperasi atau langsung dijual, beli lagi? Masih bisa, Pak. Jadi kami itu ada perawatan rutin selama 3 tahun sekali begitu, itu naik dock, Pak. Jadi semua yang sudah mulai kropos-kropos gitu, itu kita kita perbaiki ulang begitu, Pak. Sebenarnya sih ya kapal di tahun 2005, 2000 begitu masih ada begitu ya. Cuman memang perawatannya akan lebih ekstra begitu, Pak. Iya. Terus tadi tuh ada penyusutan nggak dalam accounting sistemnya? Accountingnya ada penyusutan 10%, Pak. Berarti itu masuk overhead dong ya? Masuk overhead. Betul, betul. Itu salah satu yang masuk overhead tadi. Iya. Ya, jadi aslinya tetap ada overhead, cuman nggak terlalu gede kayak perusahaan-perusahaan lain gitu kira-kira. Jadi nggak per bulan kita harus ngeluarin untuk biaya karyawan, untuk operasional listrik segala macam, perbekalan solar itu nggak gitu. Ya. Tapi komisaris direktur dibayar dong? Kebetulan selama ini kami ya nggak ada ini, Pak, nggak ada bayarannya, Pak. Dari bagi hasil aja ya, dari bagi hasil betul. Nanti di akhir, makanya mungkin nanti kalau lebih detail di laporan keuangan begitu ya. Itu ada laba yang ditahan sekian persen, untuk dividen sekian persen, begitu, Pak. Iya, ya. Terus Mas Jamil, kira-kira butuh pendanaan berapa dan untuk apa, Mas? Jadi kami itu pengen nambah unit, Pak. Karena secara skala bisnis ya sebenarnya di WWP 718 itu masih bisa kita tingkatkan lagi jumlah kapalnya begitu, dan dari nilai yang kami miliki nanti mungkin saya bisa share lebih detailnya di laporan keuangan. Kami membutuhkan pendanaan sekitar 8 sampai 9 miliar itu untuk pembuatan kapal. Tapi ini bukan pembuatan kapal baru, Pak. Kalau kapal baru sekarang udah 11 sampai 12.
Nah ini mungkin Iya. kapal second begitu yang daripada kita 1 tahun itu harus menunggu karena pembuatannya itu 1 tahun Pak, pembuatan kapal Iya. seperti itu. Lebih baik ada kapal second yang kondisinya masih bagus gitu, masih layak. Kita bisa langsung bisa gunakan untuk cari ikan begitu Pak. Ya. Kira-kira dengan 8 miliar itu berapa tahun, kapal tahun berapa bisa dapat? Gimana Pak? Mohon maaf. Kapal tahun berapa bisa dapat dengan 8 miliar? Estimasi sih seumuran dengan kapal kami existing ya. Kapal 2017. 2017, 18 begitu masih dapat, oke ya? Pak. Tinggal nanti kita perbaiki, biasanya ada sedikit kayu yang agak lapuk begitu, nanti kita perbaiki. Ya. Ya, oke. Mas Jamil, saya masih banyak pertanyaan, tapi nanti saya habiskan pertanyaan. Saya serahkan kepada Mas Tommy. Mas Tommy, ini Baik. sebagai punya portfolio banyak juga di Santara beliau ini, dan beliau ini juga seperti sahabat dengan saya sudah. Jadi mungkin silakan Mas Tommy, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendetail. Silakan Mas. Mas Jamil, aku mau nanya. Sekarang berarti kapal yang existing dipunyain sekarang berapa kapal? Terus 1 tahun itu berapa trip ya? Secara historis yang berjalan itu berapa trip 1 tahun, secara ke belakang itu berapa trip? Kemudian kalau boleh tahu, tadi kan ada bagi hasil tuh 60-40 gitu kan posisinya kan. Nah, kalau boleh tahu itu sekali trip itu kira-kira bersihnya sekitar berapa sih? Kalau historisnya kemarin dapat sekali trip itu bersihnya berapa? Terus yang keempat tuh, ini kan jualnya kebanyakan domestik, kecuali tadi kan ada tertentu yang ekspor nih. Kalau boleh tahu persentase domestiknya berarti kan majority berapa persen, ekspornya berapa, terus jualnya ke siapa gitu. Mungkin itu yang awal-awal dulu mungkin Mas Jamil. Ya. Oke, silakan Mas Jamil. Terima kasih Mas Tommy. Nanti kalau ada yang belum saya jawab, tolong diingatkan ya. Yang pertama, kapal existing kami itu satu kapal begitu, dan itu kami dapat dari tahun 2017. Berapa kali trip sih dalam 1 tahun? Kalau dalam 1 tahun itu 1 kali trip, Mas Tommy. 1 kali tripnya itu estimasinya 6 sampai 7 bulan. Karena terkait local wisdom. Jadi gini, biasanya nelayan itu akan pulang menjelang Lebaran. Jadi puasa begitu, walaupun dia posisinya di Papua begitu, dia akan pulang, Mas Tommy, ke Juwana. Ada namanya tradisi sedekah laut di sini. Nah dari situ dia pulang habis Lebaran, karena posisi di Timika di Papua itu masih biasanya ada gelombang-gelombang, baru melaut lagi itu bulan Agustus September. Makanya kapal kami itu baru jalan sebenarnya, baru sekitar belum ada 1 bulan lah. Jadi kalau Lebarannya semakin maju, secara otomatis pastinya tripnya akan semakin pendek, pastinya kan seperti itu. Tapi nanti kami akan cari formula yang pas begitu, kira-kira seperti apa sehingga tripnya bisa kami bisa ya di angka 8 bulanan gitu, masih oke gitu ya. Nanti kalau Lebarannya udah bulan Januari, berarti tinggal September, Oktober, November, Desember, Januari, tinggal 5 bulan, maju terus kan gitu ya Mas Tommy. Jadi nanti pasti ada ada perubahan skema begitu ya, tidak meninggalkan local wisdomnya, tapi juga tidak mengurangi trip bulan yang kita bisa maksimalin, karena izinnya itu cuma setahun Mas Tommy begitu. Nah berapa sih yang kita dapat? Estimasi sih sekitar 30% ya marginnya. Kalau gambarannya gini, kalau dari omset itu 13 sampai 14 begitu, operasionalnya segala macam itu 6, berarti masih 7 itu 40%-nya itu untuk nelayan, untuk ABK dan sebagainya begitu. Nanti ada pembagiannya masing-masing mereka, dan kami dapat 60%-nya ya, masih sekitar 3 sampai 4 miliaran antara segitu Mas Tommy. Mungkin kalau ada yang belum saya ini. Yang tentang ikan Mas, itu ekspor domestik tadi tuh. Ya. Kami sistem penjualannya gini, jadi setelah kapal itu kami nangkep ikan ke Timika, masuk kontainer itu dikirim ke Juwana, ke TPI Juwana. Nah dari TPI Juwana itu nanti bisa dilelang, bisa dibeli orang-orang situ gitu. Nah komoditasnya itu biasanya banyakkan larinya ke Muara Baru, ke Palembang, ke Medan, ya ke seluruh penjuru negeri lah, beratnya seperti itu ya. Karena tapi bukan kami yang melakukan penjualan, biasanya sudah ke tangan kedua, ke apa bahasanya ya ke buyer kami gitu ya. Buyer kami nanti yang akan distribusikan ke masing-masing buyernya mereka begitu.
Kecuali kalau ikannya itu lemuru, ikan lemuru itu biasa kami langsung kirim ke ini Pak, ke pabrik sarden. Jadi langsung biasa ke Pasuruan, ke Muncar begitu. Begitu Mas Tommy. Mas, lanjutin pertanyaan yang tadi, Mas. Berarti kan selama ini kan berarti udah ada standby bayarnya yang akan distribute ke bayar second bayarnya itu posisinya kan. Nah, itu nanti Mas terima pembayarannya itu di depan bayarnya udah distribusi atau nunggu second bayarnya bayar ke bayarnya standby bayarnya Mas baru di belakang kalau boleh tahu? Tergantung ininya ya, tergantung kerjasama kami ke beberapa buyer. Jadi saya nanti gini, kalau buyer itu ibaratnya baru transaksi begitu, pasti tutup itu bayar. Jadi dari kontainer dibuka begitu, dipindah ke truk-truk thermoking begitu, truk-truk termo gitu, itu kami langsung tutup itu bayar. Jadi nggak heran kalau dan itu cash biasanya. Jadi jarang transfer begitu ya. Dan itu biasanya langsung berapa ratus juta. Jadi satu kontainer itu estimasi isi 15 ton, 14 sampai 15 ton tergantung ikannya. Itu estimasi sekitar 200 sampai 300-an juta ya, tergantung ikannya. Kalau ikan kembung bisa di angka 20.000, 25.000 begitu ya. Sekarang komunitasnya lumayan, ikannya sekarang lagi mahal nih Mas Tommy karena kapal baru pada jalan. Mas, gitu. Nanya lagi, berarti kan kalau buyer yang baru itu kan cenderung cash basis di depan tuh, tapi kalau buyer lama itu ada TOP atau tetap cash basis juga Mas berakuin gitu? Biasanya sih 2-3 hari sih, 2-3 hari mereka langsung bayar begitu. Berarti mereka nggak nunggu mereka dapat duit dari second buyer? Enggak. Ya? Kita nggak mau tahu masalah itu juga ya, karena ya kita untuk segera operasional juga untuk nambah perbekalan di Timika, nambah solar segala macam itu kan juga lumayan banyak ya. Gitu. Mas Jamil, kalau ini kan berarti Mas Jamil termasuk salah satu key person juga lah berarti di PT ini posisinya kan. Nah, kalau boleh tahu nih, selain Mas Jamil ini key person yang ngambil decision, majority shareholder atau ada lagi yang key person lain di PT ini? Kami ada 3 orang, Mas Tommy. Saya sebagai komisaris utama, terus ada Pak Hilmi ya sebagai direktur utama, sama satu lagi Lutfi, dan itu shareholdernya cuma itu, kami bertiga. Mas nanya, selama ini kan udah dari 2013 sampai 2020 ya, tentunya kan 2021 tentunya kan udah pengalaman 7-8 tahun di perikanan ini kan, posisinya kan pasti udah banyak mengalami pasang surut posisinya kan di cara ini kan. Nah, kira-kira kalau tadi aku lihat kan secara ini kan oke, secara penerimaan di depan cash basis oke. Kira-kira selama 7-8 tahun nih di industri perikanan ini yang Mas alami kendalanya itu apa? Mungkin yang pernah menjadi kendala yang berarti itu apa gitu, yang mungkin bisa bikin bisa masalah gitu, dan penanganannya gimana kalau boleh tahu? Oke, ini agak panjang ya ceritanya karena dimulai dari masuknya Menteri Ibu Susi Pujiastuti pada waktu itu di tahun 2015 ya. Jadi kapal kami itu pada awalnya berlayarnya itu di Laut Jawa sini, 712. Itu berlayarnya di sekitaran sini aja, dari Jawa nanti ke Kalimantan begitu. Tapi ketika Ibu Susi masuk, kita diminta untuk pindah ke 718. Di mana secara pada waktu itu ya kita belum ada gambaran gitu ya di Papua itu seperti apa begitu, tapi kami dipaksa untuk pindah. Kondisinya pada waktu itu yang jadi permasalahan adalah surat itu belum bisa turun, Mas Tommy. Jadi kami itu kan kalau berlayar pasti ada suratnya itu namanya CP begitu. Nah CP itu belum bisa turun, padahal kita sudah harus melaut dan posisinya kita harus segera pindah ke Timika. Pada waktu itu di Timika itu belum ada kontainer sebanyak sekarang. Jadi kalau kita mau ngirim ikan begitu, itu harus nunggu dalam misal kita masuk hari ini gitu ya, harus nunggu 2-3 minggu, bahkan bisa sampai 1 bulan untuk melakukan pengiriman. Tapi alhamdulillah sekarang teman-teman MKL begitu sudah masuk dan kami nggak usah nunggu terlalu lama sekarang begitu. Jadi kalau di bisnis perikanan ya, nelayan ini ya, khususnya penangkapan ikan itu tidak ada saingan. Yang ada itu berteman semuanya.
Ya, kami menjadi kendala adalah regulator begitu ya. Kalau terjadi perpindahan nanti dari 718 dipindah kemana lagi atau ada regulasi yang baru, itu pasti kendalanya di situ. Karena kenapa saya bilang ini nggak ada saingan ya di laut. Bahkan kalau dia lagi posisi di lintang berapa begitu, itu biasanya teman-temannya dikasih tahu Mas Tommy. Oh, di sini ada ikan nih, ikan kembung begitu. Nah, yang lain yang belum dapat itu pada ngikut begitu. Jadi itu kondisi di lautnya itu seperti itu, sebenarnya nggak ada persaingan begitu. Jadi bukan kendala lah ya, tapi mungkin yang menjadi adaptasi kami itu memang dari segi regulator. Karena pada waktu itu juga ada namanya masuk ke OSS kan, dan itu kan pada awal-awal belum begitu lancar begitu, akhirnya mempending beberapa surat-surat yang harusnya sudah keluar begitu. Satu lagi pertanyaan mungkin Mas Jamil. Ya. Ini kan kalau boleh tahu ini kan di perusahaan Mas tuh ada berapa manpower sekarang, berapa tenaga kerja, kan pasti ada yang bantu untuk nyatet untuk laporan keuangan sama di kantor laporan keuangan gitu. Dan apakah laporannya itu udah pakai sistem atau accounting system atau masih manual kalau boleh tahu? Ya, kalau untuk manpower sebenarnya banyak ya kami ya. Tapi untuk administrasi lah ya bahasanya, biasanya kami kerjakan sendiri sih. Mas, ada satu yang namanya pengurus begitu, dan itu biasanya share juga. Jadi kita berapa persen, kalau di kami biasanya 4% ya kami masukin ke kepemilikan saham begitu. Tapi kalau dia mau bond begitu, mau ngambil di awal begitu, nanti dipotong di akhir, it's okay, nggak masalah. Karena kondisinya seperti itu. Kalau bagaimana pencatatannya, kami masih belum menggunakan accounting system, Mas. Mungkin nanti kalau kita bisa join ke Santara bisa dibantu itu bagaimana kita juga bisa scale up lah. Masa jadi nelayan ngitungnya masih pakai nota tulis tangan gitu ya. Ya sekali-kali nanti besok SAP kah atau apa gitu kan, saya siap lah kalau kayak gitu. Mas Tommy, Pak Andi mau dibantu nanti ke depannya ya. Mungkin itu aja. Thank you pemaparannya Mas. Ya. Nanti mungkin lebih detailnya, biasanya kalau mau listing ini mungkin nanti ada grup diskusi lagi. Lagi kita lebih detail. Dan mungkin satu request aja, nanti mungkin kalau memang nanti jadi listing dan full funded, mungkin nanti setelah listing juga komunikasinya dengan investor kita tetap dua arah. Nanti ada grup, ada wadah komunikasinya, grup telegramnya, mungkin either Mas Jamil atau perwakilannya Mas Jamil lah, timnya yang bantu misalnya. Karena kan investor suka nanya progresnya gimana nih bisnis nih, bayarnya kok pelayaran, mungkin kalau biasa bisnis kan mungkin bulan ini oke nggak, mungkin kalau ini kan pelayarannya lancar nggak, kapan balik, kapan, mungkin kayak gitu kali ngupdate progresnya. Siap, makasih Mas Tommy. Siap, thank you Mas Jamil. Ya, oke, terima kasih Mas Tommy. Jadi itu pertanyaan yang cukup mendetail dari Mas Tommy. Ini Mas Tommy ini salah satu investor yang memang dia teliti sekali ya sebelum invest gitu ya. Namanya juga investor, dia ada risiko yang ditanggung gitu. Nah, tadi udah ada pesan dari Mas Tommy dan pesannya sama dengan saya Mas Jamil. Nanti kalau udah full funded gitu ya, jangan lupa gitu ya, disiplin untuk melaporkan keuangan. Ini biasanya suka lupa ini penerbit ini, udah ada dapat uang gitu ya, laporan keuangannya nggak disiplin. Nah, kadang-kadang kita juga yang kena imbasnya gitu. Jadi makanya kita juga minta supaya penerbit ini disiplin ya, tiap bulan memberikan perkembangan, walaupun perkembangannya itu misalnya gitu ya, kalau pelayaran itu kan mungkin masih di sana gitu ya, belum dapat informasi, sampaikan aja ya, bulan ini laporan keuangan belum dapat informasi, mungkin sekitar 2-3 hari lagi. Jadi paling tidak ada komunikasi yang terbuka ya, karena transparansi menjadi kunci ya kesuksesan dari kita semua. Karena pada dasarnya apa? Investor doanya juga bagus supaya perusahaan membesar dan untung. Kita juga begitu sama gitu ya. Kalau makin membesar kan right issue gitu ya dengan kita lagi, atau mungkin malah bisa juga langsung ke IPO gitu kan. Jadi sebenarnya semua doanya baik-baik gitu. Cuman kadang-kadang karena ada tidak transparan gitu ya, sehingga menimbulkan semacam persepsi yang negatif. Kan orang beda-beda ya, kadang-kadang loh ini kok nggak laporan keuangan, ini gimana sih? Gitu. Nah itu kan ya. Jadi investor ragu-ragu ini gimana nih perkembangannya gitu. Nah, tolong nanti komunikasi dengan aktif gitu ya. Kalau sibuk di-assign aja satu orang gitu ya untuk menjawab pertanyaan, merespon gitu ya. Ya tentunya orang yang ini ya, orang yang pintar merespon ya. Kadang-kadang kan ada orang yang meresponnya ya tidak, nanti apa gitu doang, nggak ada penjelasannya gitu. Nah itu juga kadang-kadang bikin investor itu ini
apa Senewen gitu. Jadi ini gimana kok nggak jelas gitu. Oke, Ya, jadi oke, Pak Andi. itu pesan-pesan dari kami ya, dari penyelenggara ya maupun dari investor, dan kami tekankan ya. Nanti akan ada forum lagi Mas Jami yang lebih detail, yaitu forum diskusi sebelum listing. Nanti akan kita bukakan gitu ya. Nanti tidak hanya Mas Tommy, ada beberapa calon investor ini untuk bertanya-tanya lebih detail, tolong disiapkan. Ya, misalnya laporan keuangan gitu ya, kemudian biaya ya. Kalau memang ada biaya yang secara detail apa, pasti nanyanya begitu. Ya, biaya ini seperti apa, biaya ini seperti apa gitu. Ini kan baru pemanasan ibaratnya begitu ya. Itu. Baik. Oke, Mas Jamil, Mas Tommy, ini sudah waktunya karena saya dikasih waktu 40 menit, ini sudah 20.38 gitu ya. Saya pikir kita bisa akhiri. Terima kasih Mas Jamil, nanti kita ketemu di satu forum yang lebih khusus, lebih detail. Mas Tommy juga pasti akan hadir, biasanya ini beliau ini sangat aktif sekali dan kita juga terbantu dengan beliau. Jadi sama-sama kita ingin mengembangkan UMKM, gitu kira-kira. Ya begitu Mas Tommy, terima kasih. Terima kasih Mas Jamil, ya mudah-mudahan sukses. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.